رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قد رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha. Jamaah yang insyaallah mudah-mudahan sampai khusus Bapak Ustaz Sudarman. Mari pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang telah memberikan beberapa nikmat bagi kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut, alhamdulillah kita dapat hadir di majelis ilmu ini setelah menunaikan ibadah sholat subuh, walaupun hujan rintik-rintik ataupun deras, namun kita dapat bangun bersama untuk dapat menunaikan ibadah sholat subuh dan mendengarkan kajian di majelis ilmu ini. Semoga Allah kadernya amin amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan zulmat dan jalan terang. Dan juga mari kita doakan kepada saudara kita yang hari ini masih terbaring di rumah sakit ataupun terbaring di rumah dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah akan penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dan dapat berkumpul dengan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini berbahagia, marilah kita awali tausiah pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan pada Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Mari kita tidak pernah berhenti memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi dan Rasul yang terakhir, yang kita imani, yang kita cintai, yang kita teladani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, 2 hari yang lalu saya dikhabari, jadi tema kita untuk majelis kali ini ya diselingi dulu dengan fiqhus siyam, karena tinggal beberapa lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul kita diberkahi, ya, diberi kesehatan, kekuatan,
kesempatan, kekuatan iman khususnya, sehingga bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang ini kita bisa merespon dengan maksimal, kita bisa melakukan ibadah di dalamnya ya dengan maksimal. Kita diingatkan kenapa momentum bulan Ramadan ini penting. Di antara 11 bulan yang lain, sering disebut Sayyidus Syuhur ya. Ini bulan yang paling utama di antara bulan-bulan yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung di dalam kitab suci Al-Qur'an, yang di dalamnya Al-Qur'an juga diturunkan yang pertama. Ini dalam beberapa penjelasan kitab tafsir, ini salah satu keutamaannya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 185. Jadi bulan ini disebut dalam kitab suci. Yang kedua, bulan Ramadan ini diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya karena di dalamnya ada ibadah besar, walaupun pelaksanaannya mudah dan gampang, yaitu Siyam Ramadan. Jadi Siyam atau Saum, ini dua-duanya benar dalam bahasa Arab, tapi Al-Quran menggunakan bahasa Siyam. Soma yasumu sauman wa siyaman, kalau dalam ilmu saraf ya. Jadi bisa saum, bisa siyam. Nah, ibadah besar ini juga dikaitkan dengan Ramadan, makanya namanya Siyam Ramadan, karena pelaksanaannya hanya di bulan Ramadan, nggak bisa di bulan yang lain. Dan sebulan penuh, ya, tidak boleh kurang, tapi juga nggak boleh lebih. Makanya dinamakan Saum Ramadan ini karena nisbat kepada bulan Ramadan. Nah, Siyam Ramadan salah satu dari rukun Islam yang 5. Nah, cukup ya, sebagai salah satu rukun Islam yang 5 ini menjadi penting sekali, karena berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Yang tidak ada udzur syar'i itu fardu wajib, nggak boleh ditinggalkan. Ini hukumnya sudah selesai, nggak ada beda pendapat sampai yaumil akhir ya. Karena ini masalah yang qat'i, yang mendasar, yang aksiomatik. Jadi umat Islam nggak beda pendapat di situ ya, mendasar sekali. Sehingga siapa saja yang tidak melakukan atau menjalankan siyam tanpa ada rukhsah, ada keringanan yang Allah berikan, maka tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang tahun, andaikan bisa lakukan. Nih, jadi hadis ini juga harus sampai kepada kaum muslimin ya, supaya serius betul dengan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk memperbaiki diri ya, dalam segala sisi kehidupan, ya ibadahnya, ya ilmunya, ya imannya, ya apa saja. Dengan Ramadan sebulan penuh ini ya, digembleng supaya hamba-hamba Allah ini lebih baik. Dan puncak kebaikan itu adalah takwa.
Maka Al-Quran menyebutkan Al-Baqarah 183, tujuannya itu adalah la'allakum tattaqun. Ini penting kita garis bawahi. Jadi kita saum ini bukan karena musiman gitu ya, bukan karena orang banyak saum kita saum, tetapi dasarnya adalah iman. Karena yang dipanggil hanya orang beriman, dan goalnya adalah takwa. Dan inilah bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ulama yang menjelaskan tujuan besarnya ini kalau diringkas dua, Pak, saum kita ini. Pertama, tatahhur, membersihkan, mensucikan diri dari dosa-dosa yang lalu. Dan tentu dengan bekal takwa ini dosa yang akan datang bisa kita hindari. Karena hanya dengan takwa bisa menghindari itu. Jadi yang lalu-lalu diampuni, yang akan datang dihindari karena kita punya takwa. Sehingga ada riwayat, ini pernah juga saya sampaikan di sini, ada 3 riwayat hadis sahih yang tiga-tiganya terkait dengan amalia Ramadan di bulan Ramadan ini, dan ujungnya sama, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya yang lalu diampuni. Di pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang siam Ramadan, ini insyaallah mudah-mudahan kita bisa laksanakan semuanya. Imanan, dasarnya iman, wahtisaba, dan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada kepentingan-kepentingan yang lain, karena ini ibadah. Maka jawabannya dari Allah apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya yang lalu diampuni. Masya Allah, saya merinding Pak baca hadis ini, karena tidak ada di antara kita yang nggak berdosa, yang nggak salah itu nggak ada. Karena dikodratkan seperti itu, ya. Jadi manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Jadi tempatnya salah dan lupa. Tetapi karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya, ini hamba-hamba yang banyak salah, banyak dosa ini diberi kesempatan oleh Allah dan diampuni dosanya yang lalu-lalu. Ya kita sendiri kadang sudah lupa, iya kan? Ya mungkin dulu kita pernah melanggar, ya mungkin suami ada dosa karena tidak melaksanakan kewajiban, istri juga ada dosa karena nggak melaksanakan kewajiban. Itu terbuka dan mungkin sekali dalam muamalat kita, dalam bekerja, apalagi di zaman yang bergetar seperti sekarang ini. Siapa yang bisa menjamin rezekinya 100% halal di hari seperti ini, di zaman seperti ini? Ya kadang-kadang ya ada kecampur-campur itu. Makanya dibersihkan dengan zakat, ya. Tapi jangan kemudian senang korupsi, kemudian kompensasinya umroh. Nggak begitu Pak caranya, nggak bisa, ya. Ngambil uang nggak benar tapi umroh, nggak begitu caranya, dan nggak begitu Islam mengajarkan, ya. Ya kita harus berusaha cari yang baik, tetapi bisa saja kecampur-campur begitu, ya kan? Ya ada saja, ya. Apalagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita ini sangat kurang, ibadah kita ini masih sangat kurang. Coba kalau Allah hitung-hitungan sama kita, nggak sebanding sama sekali.
Karunia Allah kepada kita ini dengan ibadah kita itu nggak sebanding. Kalau Allah hitung-hitungan gitu. Cuman Allah ini kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Ya kan? Andaikan kita mendapat karunia Allah ini, kompensasinya diukur hitung-hitungan apa ibadah kita, ini tekor Pak, rata-rata kita tekor. Coba kalau dinilai dengan rupiah, siapa yang bisa ganti nikmat Allah? Kalau hanya dengan rupiah. Coba beras yang kita konsumsi sudah berapa ton? Ya kan? Air yang kita minum sudah berapa kubik? Udara, oksigen yang kita hirup, ya kalau dibikin ini tabung-tabung oksigen gitu, udah berapa tabung yang kita habiskan? Masya Allah ya. Jadi, nah sudah begini, nih hamba ini ya, sudah seperti ini kelakuannya gitu, sama Allah disayangi, tapi mau gitu. Nih lo Ramadan hadir di situ. Ya, ini caranya. Jadi ini istimewa sekali karena ada saum Ramadan. Yang kedua hadis itu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu populernya dalam kitab fikih dinamakan tarawih. Ini salat tarawih itu. Di salat tarawih ini di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan namanya qiyamul lail. Nah, tarawih itu istilah menggantikan qiyamul Ramadan. Kenapa populernya tarawih? Karena pelaksanaannya itu harus santai. Jadi tarawih itu aslinya itu harus santai. Ya nggak boleh tergesa-gesa. Ya dapat 4 rakaat istirahat dulu. Nih mohon maaf ini ya boleh ngopi-ngopi. Ini apa? Supaya dinikmati ibadah itu. Jangan baru mulai tarawih sudah ingat rumah terus gitu. Baru rakaat kedua sudah pengen pulang aja. Loh kapan kita ini senang ibadah gitu? Ini kan latihan Pak, latihan. Supaya ibadah itu senang, dinikmati gitu. Gitu ya. Jadi harus dibikin senyaman mungkin. Alhamdulillah masjid-masjid sekarang ini sudah nyaman betul. Udah ber-AC, udah Masya Allah ya. Jadi kalau sarananya mas sudah lengkap. Udah lengkap. Nah karena itu ya kita semuanya ini harus berusaha bagaimana tarawih kita ini berkualitas. Itu yang penting. Jadi pelatihannya kan tiap tahun. Bahkan kalau kita rajin qiyamul lail ya tiap malam gitu. Karena qiyamul lail itu bagi Rasulullah SAW diwajibkan. Rasul nggak pernah tinggal SAW. Ibadah sholat yang utama setelah sholat 5 waktu itu qiyamul lail, sholat malam. Ini utama sekali. Nah kalau Ramadan namanya qiyamul Ramadan, yang dalam kitab fikih disebut tarawih. Jadi mudah-mudahan kita ini ibadahnya itu senang dan menikmati, menikmati. Lo ketemu Allah kok nggak senang, gimana kita nih? Kalau Allah nggak kasih kesempatan, nggak kasih kesehatan, nggak bisa. Itu semua juga kembali karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur. Baru kita dipanggil oleh Allah sebagai orang beriman, itu sudah melebihi segalanya. Nggak bisa diukur dengan materi. Kita ini dipanggil oleh Allah sebagai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu sudah nikmat yang luar biasa. Ini kalau kita ini diundang orang kan beda-bedain kan Pak ya.
Ya kan, kalau yang undang itu fulan gitu, beda dengan fulan yang lain. Nah ini yang undang Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa diukur oleh undangan-undangan manusia. Allah Rabbul Jalal yang mengundang kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ketiga, ini soal membersihkan dosa Pak ya di Ramadan ini. Ada riwayat man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat ibadah malam qadar di Lailatul Qadar, pas Lailatul Qadar, atas dasar iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya yang lalu. Tiga-tiganya ini ada di Ramadan. Saum kita, tarawih kita, Lailatul Qadar, momentum. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin diampuni dosanya. Enggak ada. Semua kita ingin diampuni. Semua kita ingin mensucikan diri dari dosa-dosa. Inilah momentum. Nah, tinggal ditunggu nanti gimana saum kita ini. Males-malesan, tidur terus. Salah memahami riwayat ya. Tidurnya orang puasa ibadah terus, saum itu tidur terus. Enggak begitu cara memahami Pak. Jadi kita tidur aja, yang kalau enggak Ramadan itu ya jais Pak. Boleh tidur, boleh tidak gitu. Enggak ada perintah, enggak ada larangan di situ. Tapi kalau kita capek ibadah tidur Ramadan itu ibadah. Tidurnya saja. Padahal orang tidur itu enggak dihisab sebenarnya. Ini keutamaannya di situ. Bahkan Allah Subhanahu wa taala langsung kondisikan sehingga setiap hari itu malaikat ikut campur tangan. Wahai orang-orang yang baik, orang yang soleh, ya tingkatkan kebaikannya. Dikasih kabar gembira. Wahai orang-orang yang maksiat, kurangi maksiat. Makanya apa? Ramadan itu orang beriman pasti lebih baik. Dan kemaksiatan pasti berkurang karena ada campur tangan. Dikondisikan, ya kan? Nah paling gampang indikasinya kan, kok kalau tarawih itu rame gitu, kalau subuh kok belum gitu. Ya, karena memang imannya lagi naik, Pak. Imannya lagi naik. Nah cuman iman kita ini naik harus dipertahankan. Jangan Ramadan sudah bagus naik gitu, terus nanti turun lagi. Kenapa? Karena ibadahnya berhenti gitu. Nah, jadi ini sebenarnya ukuran kualitas Islam kita, Pak. Jadi kalau kita ingin tahu kualitas tertinggi Islam kita itu nilai saja ketika kita di bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan nggak bisa baca Quran, Pak, di luar Ramadan lebih nggak bisa lagi. Jadi kalau Ramadan saja syahwatnya ya bebas, nggak terkendali, di luar Ramadan lebih parah lagi, Pak. Iya, karena dikondisikan. Nah, jadi kalau kita ingin baik, mengukurnya Ramadan ini, sehingga amalia Ramadan ini kalau bisa kita lanjutkan, standar Islam kita ini berkualitas. Padahal itu Pak muda-muda juga ya, gampang gitu. Apa standarnya? Saumnya Pak dilanjutkan nanti. Jadi orang Islam ini kalau sudah bisa saum sunnah Pak dari Ramadan, bukan berarti saum sunnah Ramadannya enggak Pak ya, saum sunnah pada Ramadan. Ramadannya selesai ditambah sunnah, itu kualitasnya luar biasa, ideal. Ya, ideal Pak. Siapa namanya syahwat kita, syahwat makan minum, syahwat ya lawan jenis itu kalau sudah dikendalikan setan, ini merusak segalanya.
dahsyat sekali. Ya, merusak kehormatan, merusak posisi, merusak apa saja. Nah, maka ini kalau bisa saum hebat. Nah, sehingga syariat Islam itu memfasilitasi. Ayo pada Ramadan paling enggak itu Pak sebulan 3 kali. Nih minim Pak ya. Nanti ditambah momen-momen misalnya Yaum Arafah, ya Muharram. Tapi kalau normal itu jangan kurang 3 kali. Kalau mau nambah Senin Kemis. Dulu di pondok saya itu ditawar Pak. Jangan Senin Kemis, Senin saja itu. Kemisnya enggak gitu. Nah, saya bilang syariatnya itu Senin Kemis Pak. Itu paket. Ya Senin dan Kemis. Ini santri nawar ya Senin aja, Kemisnya enggak gitu, enggak apa-apa itu. Nah akhirnya udah terbiasa, sekarang enggak dilengkapi Senin Kemis. Enak itu Senin Kemis. Nah kalau mau hebat lagi, ini makom luar biasa, saum Daud. Makanya ini Bapak Ibu, saum sunnah itu lebih berat dari Ramadan. Coba rasa-rasain. Rasa-rasain, lebih berat mana? Saum Ramadan dengan saum sunnah? Nah, godaannya banyak, Pak. Saya itu nyempetin Syawal aja, Pak, 6 hari Syawal, itu godaannya banyak. Kalau nggak dikasih makan orang datang. Nah, sisi tamu dimuliakan, nyuguhi, ya. Kita bertamu disuguhin, godaannya kan di situ. Apalagi ya banyak makanan gitu kan. Jadi kalau pada saum belum selesai perutnya itu memang masalah, Pak. Jadi urusan perut kalau belum selesai masalah. Ibadah saum itu jadi berat gitu. Berat sekali. Makanya ini makomnya luar biasa kalau bisa. Dia sahur. Jadi orang Islam itu kalau sudah bisa bangun sebelum subuh, sahur, waktu sahur itu sebelum subuh itu hebat. Jadi kalau mau meningkatkan kualitas ya Ramadan ini, Pak. Makanya Ramadan kita suruh sahur, ya kan? Kata Rasulullah SAW, tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Apalagi tadarus Quran, diinteraksi dengan kitab suci Al-Quran itu. Malaikat Jibril saja, Bapak Ibu ya, setiap malam di bulan Ramadan itu selalu datang ke Rasulullah SAW. Jadi yang datang itu Jibril, bukan Rasulullah yang mendatangi Jibril. Jibril yang menemui Rasulullah SAW. Apa kepentingannya? Kok tiap malam? Ternyata fayudarisul Quran, untuk tadarus Quran, mendalami kitab suci itu. Padahal Jibril itu ya sudah tahu semua yang nyampaikan. Rasulullah SAW ya sudah paham semua. Tapi diulang-ulang, itulah ibadah pentingnya. Oh, kita ini sholat 5 waktu udah berapa kali Pak dari dulu? Kenapa rutin? Ya memang kebaikan itu harus diulang-ulang. Jangan musiman itu. Ini istimewanya Ramadan, harus interaksi dengan Al-Quran. Karena Jibril saja menemui Rasul untuk tadarus. Dia dicontohkan begitu oleh Rasulullah SAW. Jadi malam Ramadan Rasulullah itu menerima Jibril, urusannya sama Al-Quran. Nah, apatah lagi kita ini yang masih jauh dari Al-Quran. Jauh dalam pengertian, bukan jaraknya dengan mushaf, Pak. Kalau mushaf kita semua punya di rumah. Jauh dalam pengertian memahami Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Jadi Al-Quran itu kitab petunjuk. Sehingga di dalamnya ya ada petunjuk-petunjuk yang harus diikuti. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut ini kitab petunjuk.
syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sebelum kita masuk Ramadan ini harus di planning betul Pak. Dan bagaimana sahurnya, bagaimana tadarusnya, bagaimana tarawihnya, ya bagaimana sodakohnya, bahkan puncaknya. Ini kalau ngikuti sunnah Rasul Pak. Ini kalau saya nyampaikan kadang-kadang suka enak gak enak. Tapi karena ini sunnah Rasul dan ini ajaran Islam harus saya sampaikan. Puncaknya itu sebenarnya Ramadan itu 10 hari terakhir itu di masjid. Di masjid aja. Jadi dunianya libur dulu nih, urusan dunia libur dulu. Khusus di masjid itu yang disebut iktikaf. Ya. Nah, kita ini umat Nabi Muhammad SAW ini memang suka nawar-nawar Pak itu ya. Ya aslinya itu 10 hari. Bahkan Rasulullah SAW iktikaf menjelang wafat. Ini iktikaf terakhir sebelum beliau wafat itu 20 hari. 20 hari. Nah, kenapa ini dilakukan? Ya memang Ramadan itu istimewa sekali. Sehingga kehidupan dunia ini diliburkan dulu khusus di masjid. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Nah, kita ini masih punya masalah di sini. Justru 10 hari terakhir itu kita sibuknya luar biasa. Tapi masih urusan dunia, ya. Sibuknya ya luar biasa. Nah, ibu-ibu sibuk menyiapkan apa ya? Apa istilahnya itu makanan untuk Idul Fitri ya, jajanan Idul Fitri gitu. Nah kalau dikasih tahu itu yang bantah juga kita ini. Ya kan Pak, banyak tamu Idul Fitri kan harus disuguhin. Ya kan memuliakan tamu, yang bantah terus gitu. Ya, karena ada situasi yang memang berbeda dengan zaman Rasul dulu. Jadi kalau 10 hari terakhir ya semuanya konsentrasinya di masjid. Nah, kita konsentrasinya mikir mudik gitu. Ya mudiknya, ya Idul Fitrinya. Ya, kalau sudah Idul Fitri kan rentetannya panjang tuh. Ya. Ya baju barunya gitu. Ya ini dan itu. Akhirnya kadang-kadang terus ibadahnya ya kalah juga. Nah ini ya mesti dirubah. Jadi hidup ini tergantung kita memanage Pak. Jangan kita ngikuti tren. Capek Pak kalau kita ngikutin tren orang. Capek. Ya kita manage sendiri. Baju baru itu sunnah Pak. Kalau Idul Fitri ini kan hari senang-senang. Jadi nanti ini sebagai apa Pak, alat ngecek juga. Kalau kita Idul Fitri nggak senang itu ada masalah itu. Jadi Idul Fitri memang suruh senang Pak. Supaya senang kaum muslim itu yang nggak makan, nggak minum itu nggak boleh ada. Harus ditanggung itu. Makanya ada zakat fitrah. Supaya orang nggak mikirin lagi itu, senang semua. Gitu. Nah, cuman ekspresi senang kita ini balik lagi, ya makan minum gitu. Ekspresinya senang itu di situ Mas. Nah, kita senang karena kita bisa melaksanakan ibadah di bulan yang berkah ini. Makanya kita rayakan dengan Idul Fitri. Baik, ini Pak ya, kenapa Ramadan ini kita harus istimewakan karena fadilahnya. Nah yang kedua, tujuan besarnya itu ya tazawud, membekali diri dengan kebaikan, karena
kita semuanya ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dibutuhkan bekal itu. Jadi kita menghadap Allah itu yang di dunia ini kita tinggal Pak semua. Jadi begitu kita wafat, ya keluarga kita, harta kita nggak kita bawa. Yang kita bawa itu amal soleh kita. Yang kita bawa itu takwa kita. Nah, amal soleh itu produknya takwa. Nah, takwa itu kan didefinisikan begini: menjalankan perintah Allah, ya, dan meninggalkan larangan. Jadi memang produk dari takwa itu ya amal soleh itu. Nah, ini yang kita bawa. Makanya dulu sahabat nanya, ada sahabat namanya Abi Umamah. Dia berkata, beliau ini langsung mendatangi Rasulullah SAW. Kata beliau, ataitu Rasulullah SAW, saya mendatangi Rasulullah SAW, fakultu, dan saya sampaikan ke beliau. Ini kata sahabat, murni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, perintah aku untuk mengerjakan satu amal perbuatan yang bisa menyebabkan masuk surga. Jadi saya baca riwayat itu banyak sekali. Sahabat itu kalau ketemu Rasul yang diminta itu, Pak, gimana menemani di surga, gimana caranya masuk surga, itu yang banyak. Karena imannya sahabat ini puncak. Jadi faham betul bahwa kehidupan dunia ini ya sebentar, sarana saja. Tujuannya itu di akhirat, akhirnya itu di akhirat. Makanya dinamakan yaumul akhir. Ya. Nah, kalau dunia ini masih pertama, Pak, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ula itu dunia ini. Gitu. Jadi endingnya itu nanti di akhirat. Nah, oleh Rasulullah dijawab, alaika bisawm, kamu harus puasa. Fa innahu la idlalahu, karena ibadah puasa ini enggak ada tandingannya. Ya. Mendapat jawaban itu masih enggak puas nih sahabat nih, pulang enggak puas. Masa masuk surganya dengan puasa? Akhirnya datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku mengerjakan amal yang menyebabkan masuk surga. Oleh Rasul dijawab sama, alaika bisawm, kamu puasa. Gitu. Sehingga nanti di surga itu ya ada pintu khusus ini untuk orang yang shaim, yang puasa ini. Khusus pintunya. Itu namanya Babur Rayyan. Maka dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari Sa'ad bin Sa'id, Rasulullah bersabda, wa inna lil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu. Ya. Yuqalu lahu ar-Rayyan, pintu ini dikasih nama ar-Rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah aina shaimun, lalu nanti dipanggil dari kiamat itu, aina shaimun, mana yang ahli puasa, diumumin di mana yang ahli puasa. Fa idza dakhala akhiruhum, kalau sudah masuk pintu surga itu akhir sekali, ini giliran paling akhir yang ahli puasa ini, ughliqa dzalikal bab, pintu itu ditutup. Artinya apa? Pintu surga ini dikhususkan untuk orang yang puasa saja. Ini hebatnya, Pak. Ini fadilah bagus. Jadi kita nggak boleh meremehkan ibadah shaum ini walaupun pelaksanaannya gampang. Nah, sehingga di dalam hadis qudsi, ya, kullu amal ibni adam lahu illa siyam, semua amal manusia ini untuknya, kecuali puasa.
Fa innahu li wa ana adzibihi. Sesungguhnya puasa itu khusus untukku, kata Allah. Wa ana adzibi, dan aku yang membalasnya. Nah, di sini ulama menjelaskan kenapa puasa ini istimewa sekali sampai dinisbatkan kepada Allah. Ya. Nah, alasannya satu di antara alasannya, karena ibadah saum itu tingkat ikhlasnya paling tinggi. Ya ada sholat Pak, ada zakat, ada yang lain. Tapi dilihat dari keikhlasan, puasa itu tingkat ikhlasnya paling tinggi. Padahal syarat diterimanya ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga di dalam kitab suci Al-Quran, ibadah-ibadah besar itu semuanya diingatkan oleh Allah karena ada yang merusak. Apa yang bikin rusak itu riya. Jadi sebanyak apapun sholat kita, zakat kita, kalau riya itu nggak dapat rusak, gitu. Tapi saum ini apa yang dipamerkan? Kita saum itu apa yang dipamerkan? Pamer jabatan nggak bisa. Gak bisa nyombong Pak, gak bisa. Pamer harta sama Pak, orang kaya, orang miskin sama, puasa ya puasa, yang gak makan gak minum. Biar kaya, biar apa, gak bisa disombongin lagi di sini. Karena itu ini ikhlasnya paling tinggi, sehingga orang bisa saum itu karena betul-betul ada nilai ikhlas. So kalau mau nggak saum itu ya gampang banget, itu. Kalau mau nggak puasa itu Pak ya gampang. Ya masuk kamar, makan minum, udah selesai. Kalau bukan karena iman, kalau bukan ya gampang. Gitu. Makanya di dalam riwayat Al-Bukhari ya, kenapa saum itu khusus untuk Allah? Karena hamba ini meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya li ajli, karena aku. Gitu. Nah, orang puasa itu ya nggak dapat materi. Jadi kalau orang ibadah hitung-hitungan materi ya nggak ada. Nah, dikasih apa kita puasa? Nah kalau zakat ada godaan di situ Pak. Jadi ada orang zakat infak tapi hitung dagang gitu. Jadi ada yang memang ngasih tapi punya harapan. Ya sodako, tapi pengen dapat tambahan gitu. Itu rentannya di situ ibadah rusak. Sehingga Al-Quran mengingatkan, wala tamnun tastaktsir, jangan kamu memberi karena minta imbalan lebih. Ya memberi ya ibadah. Kita zakat itu Pak, ya ngasih. Nggak boleh kemudian minta imbalan, ngasih aja karena itu haknya mustahik gitu. Justru kalau kita nggak keluarkan zakat, kita makan hartanya mustahik. Jadi kita zakat itu sebenarnya bukan memberi, karena itu haknya mustahik, kayak gitu. Nah, karena ibadah harta ini bisa dipamer-pamerkan, maka Al-Quran mengingatkan, wala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan kamu rusak ibadah hartamu, zakatmu, sedekahmu, infakmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Nah, siapa yang infak, sedekah, zakat, mungkit-mungkit, menyakiti, itu cirinya orang munafik. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya hanya karena riya, ingin dipuji orang saja. Nah, itu rentannya ibadah harta Pak. Jadi ikhlasnya itu bisa diganggu. Ya, gangguannya itu berat gitu. Nah, saya kan pernah bikin ilustrasi menyontohkan ke jamaah ya. Ini penting untuk jadi renungan ya.
Kita ini sudah bantu orang lain banyak, Pak. Tapi kemudian dibalas dengan apa ya? Dengan hal-hal yang tidak baik. Gampangnya yang mengecewakan gitu. Kira-kira sikap kita seperti apa? Kalau belum diuji Pak ngomong mah gampang. Buat saya ikhlas sudah. Belum diuji Pak. Ini ada 5 bersaudara bagi waris Pak. Karena kondisi ekonominya bagus, udah bagi. Saya nggak usah. Lagi bagus. Diuji oleh Allah. Ngungkit Pak nanti. Begitu diuji susah. Mana dulu yang bagianku gitu. Diungkit. Itu beratnya ibadah. Suami Pak ngasih nafkah keluarga habis-habisan. Saya kerja yang capek, ya habis untuk sekolah anak, untuk ini, untuk itu. Tiba-tiba diuji sama Allah. Sudah tua Pak, anaknya nggak tahu bakti sama orang tua. Kira-kira sebagai orang tua gimana? Kecewa nggak? Kita Pak orang tua kecewa nggak? Loh itu setan masuk di situ Pak. Nggak boleh kecewa Pak. Karena kita infak keluarga itu perintahnya Allah gitu. Itulah ibadah kita. Nggak usah kecewa. Itu pentingnya kenapa hidup itu kadang-kadang sisi sabarnya harus dinaikkan itu. Karena kalau kita ini Pak bermuamalah dengan manusia hanya ukuran untung rugi, ya kita ini kecewa terus. Nah orang itu kalau sudah kecewa ikhlasnya hilang. Akhirnya ngungkit tadi itu loh. Ngungkit. Kamu udah saya biayai kuliah macam-macam. Nah, jadi ngungkit lagi. Nah itu gak boleh. Makanya ada kisah orang soleh. Orang soleh ini diuji oleh Allah, tetangganya nggak baik. Akhirnya dikerjain, dia diundang. Begitu datang dicuekin. Ya diundang, datang dicuekin. Kerasa nggak Pak ya? Bayangin kan kita. Suruh datang, begitu datang dicuekin. Sampai akhirnya pulang dibiarin. Nggak lama selang beberapa hari kemudian diundang lagi. Orang soleh ini ya datang. Begitu datang dicuekin lagi Pak. Orang soleh. Akhirnya orang-orang pada nanya. Ini ada provokatornya kan biasanya gitu. Oh ini orang baik kok dipermainkan. Jadi orang lainnya nggak terima gitu Pak. Orang lain yang nggak. Karena orang soleh kok dipermainkan. Akhirnya nanya, ya Syekh, kenapa sudah diperlakukan begitu masih juga datang? Apa jawabannya? Saya berbuat baik dengan tetangga ini karena diperintah Allah. Jadi nggak ada urusannya sama dia. Mau dia baik mau nggak ada urusannya sama dia. Karena saya berbuat baik ini diperintah oleh Allah. Itulah Pak ikhlas itu. Jadi orang ikhlas ibadah itu ya nggak ngaruh, dipuji ya nggak sombong, dicaci ya nggak sedih. Karena nggak ada urusannya. Kayak kita sholat ini Pak, ini nggak ada urusannya sama orang, ini urusan kita sama Allah. Saya nggak mau ke masjid karena DKM-nya fulan. Loh itu salah. Mau ke masjid kok karena DKM. Ya nggak ada urusan. Karena yang memerintah ke masjid itu Allah. Nah DKM ini hanya memperpanjang apa istilahnya itu, menyampaikan kebaikan gitu. Tapi nggak boleh. Jadi riya itu ibadah yang ada apa ya interest lain Allah. Gitu Pak. Jadi ini pentingnya belajar ikhlas itu di situ. Orang ikhlas itu
daya tahannya kuat. Jadi diuji tahan banteng istilah orang itu. Karena yang dicari itu ya nilai dari Allah, bukan dari manusia lagi. Nah, kebanyakan manusia itu masih ya ingin dinilai orang lain gitu. Nah, ini yang kemudian timbul penyakit macam-macam ya di situ. Ya hasudnya muncul, ya iri hatinya muncul, ya ghibahnya muncul, karena masih pamrih-pamrih itu. Nggak tahu saya pernah cerita di sini nggak Pak? Saya itu waktu lulus dari pondok itu dikasih pesan oleh guru saya, kiai saya itu, pesannya itu aneh Pak, aneh, cuma 2. Jadi saya dipanggil, itu dikasih pesan. Nah, namanya pimpinan pondok kan, saya kira pesannya itu apa gitu, ayat mana, hadis mana itu ya. Saya tunggu-tunggu gitu. Rupanya pesannya enggak, 2 aja. Awakmu urip iku ojo apa ya? Kalau bahasa kampungnya itu ojo kesusu. Ini apa ya? Jangan tergesa-gesa. Ya, jangan menikmati sesuatu belum waktunya. Gitu. Beda Pak ya. Fastabiqul khairat dengan tergesa-gesa itu beda. Ya, kalau bahasa Surabayanya itu, kamu jangan hidup itu nekat. Nekat itu pengen tapi belum waktunya gitu. Jangan nekat. Yang kedua, ojo pamer. Ini maaf Pak, ini bahasa kampung saya ya, saya terjemah. Jangan riya. Ya. Awakmu nong diwai iki anu ya, bahasanya masih ingat terus itu saya. Ojo gampang pamer. Ya, pamer itu ya bahasa akhlak, bahasa Islamnya ya riya itu. Itu aja pesannya itu. Nah, ini membekas sampai hari ini Pak. Saya ini terngiang-ngiang saja. Akhirnya ya saya ijtihad hidup itu agak unik juga. Akhirnya saya terapkan. Ini sharing Pak ya. Bapak nggak harus ngikuti. Ini kan saya menerjemahkan. Jadi saya sampai punya prinsip begini. Saya nggak punya apa-apa, nggak penting. Yang penting saya jangan punya utang. Itu saya pegang sampai hari ini. Ya, saya nggak punya apa, nggak penting. Yang penting jangan punya utang. Jadi saya itu paling takut Pak utang itu. Ya saya mimpin lembaga ini, bank itu ya datang sering banget pimpinannya itu pengen ketemu ini. Sampai hari ini saya belum. Jadi ya ini bisa salah, tapi ini ijtihad pribadi ya. Jadi saya itu ilustrasi itu buah mangga itu Pak ya. Kalau belum waktunya dinikmati ya nggak enak. Kalau masih muda ya asem, ya kan? Kalau sudah busuk ya nggak enak. Jadi ya kalau nikmati mangga itu ya pas itu. Nah saya ini digoda Pak sampai hari ini. Oh ini promo Ramadan apalagi ini. Oh dealer-dealer itu tahu saya nggak punya uang itu suruh beli mobil. Brosurnya itu datang di mana-mana, ke parkir di mana diselip-selipin gitu. Karena gaya hidup sekarang orang itu disuruh hutang, sehingga ada begini. Hidup ini nggak semangat kalau nggak punya utang ya. Ya nggak semangat cari rezeki kalau nggak punya utang. Ya akhirnya ya difasilitasi. Semua itu dimudahkan dengan kredit-kredit itu. Ya. Nah bagi orang lain ya itu ijtihadnya. Ya saya juga nggak mau nyalain karena itu ijtihadnya. Tapi saya nggak bisa. Nah, sampai ini saya sharing ini cerita. Jadi saya itu pernah diamanati Pak jadi wakilnya rakyat dulu ya. Zaman itu heboh karena salah satu pimpinan itu nolak nggak mau fasilitas mobil
karena memang nggak ada haknya, nggak ada di situ. Teman-teman heboh itu, gara-gara saya dapurnya nggak ngepul katanya. Saya nggak mau. Akhirnya ya teman-teman itu tiap hari itu, karena butuh tanda tangan saya itu 5 tahun Pak nggak dapat fasilitas mobil karena saya nggak mau. Ya nggak apa-apa saya dimarahi teman-teman, tapi saya bisa bangga karena periode saya itu nggak ada kasus hukum. Sebelumnya ada perumahan banyak kasus, setelahnya juga banyak kasus. Nah, jadi saya ini dianggap ngerepotin gitu. Akhirnya teman-teman itu kalau mau nggak bener ya saya nggak boleh ikut. Nunggu saya nggak ikut itu. Kalau mau nggak bener, dan saya tahu itu. Ngerancang nggak benernya itu saya tahu. Nah saya juga bersyukur kalau karena nggak diajak itu, nggak diajak nggak bener itu ya saya bersyukur gitu. Ya, karena suasananya itu Pak, suasananya nggak tahu sekarang itu zaman saya dulu ya. Suasananya di dewan itu ya nyari duit, nyari tambahan, karena modalnya itu besar. Nah saya nggak ada problem itu karena saya dapat amanah nggak modal apapun, ya nggak ada kepentingan itu. Yang kedua saya sampaikan ke keluarga, hasil dari sini ini perjuangannya orang banyak, nggak boleh untuk nambah aset. Ya udah hasilnya cukup. Nah akhirnya di akhir jabatan itu saya ada yang nanya tuh jemaah saya itu, Ustaz punya mobil nggak gitu? Nggak punya. Dia lagi bangkrut Pak, usahanya besar tapi bangkrut, sampai rumahnya kejual semua, tinggal satu mobil Innova tahun 2007. Tapi saya itu kaget di telepon karena saya bilang nggak punya. Terus dia datang sama yang nyopirin ke Serang dari Tangerang itu. Begitu pulang ya dia tanya ya gimana caranya saya pulang gitu. Waktu itu belum ada gokar kayak sekarang Mbak, belum ada. Itu tahun 2009. Akhirnya ya udah bawa pulang lagi mobilnya. Nah kemudian ngajak, ada nggak dari Serang yang bisa ajak ke Tangerang gitu. Nah saya itu nggak ngerti maksudnya, tapi yang bisa nyopir, saya kira suruh nyopirin balik ke Tangerang gitu. Jadi saya carikan sopir. Akhirnya dari Serang ini pulang ke Tangerang dengan yang saya suruh itu, balik lagi ke Serang, mobilnya suruh bawa Pak, sama tadi sopir itu. Terus saya ditelepon, Pak Ustaz pakai aja mobil itu. Jadi itu baru usia 1 tahun ya mobilnya itu, 2 tahun lah, kurang lebih 2 tahun. Ya saya itu kaget, waduh nggak bisa nih. Akhirnya ada jalan tengah, nggak apa-apa ditinggal di sini, tapi bukan untuk saya, untuk kepentingan kaum muslimin. Siapa yang butuh pakai ya, saya disetujui itu jalan tengah. Itu saya juga nggak ngerti Pak. Jadi saya tanya alasan gimana. Pokoknya ini kesepakatan keluarga. Padahal dia lagi bangkrutnya itu. Nyekolahkan anaknya saja nggak bisa. Nah inilah Allah yang maha segalanya itu. Alhamdulillah sekarang bangkit lagi usahanya. Saya nggak cerita namanya, ntar bapak nyariin. Sekarang sukses ya. Itu hanya karena dimodali tetangganya waktu itu 50 juta. Kebetulan istrinya itu bisa desain pakaian, terus bikin pakaian di situ awalnya gitu. Ada dulu namanya merek Nibras. Jadi kalau bapak pernah beli baju atau apa merek Nibras, yaitu produknya itu Nibras zaman itu. Terus membesar alhamdulillah. Itu cerita.
Jadi saya itu 3 kali Pak, pas Ramadan saya diundang ke Jakarta, ya ngobrol lah itu Ramadan. Terus ditanya, bisa nyopir nggak? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Akhirnya dicarikan sopir, dikasih kunci mobil. Dikasih kunci mobil, itu mobil baru Pak. Iya mobil baru. Suruh bawa. Saya juga bingung. Nah akhirnya saya merenung-renung, apakah ini karena jawaban dulu saya suruh ngambil mobilnya orang banyak nggak mau, terus ada yang ngasih. Ya akhirnya saya itu bawa mobil-mobil itu ya bukan beli sendiri Pak, ini saya bongkar ya rahasianya juga Pak. Tak dikirain beli sendiri, enggak, ya cerita itu aja. Cerita itu. Nah saya ya ingat nasihat itu, makanya ya kalau belum waktunya ya nggak mau saya, nggak mau. Nah ini urusan lembaga. Waktu COVID teman-teman itu kelimpungan Pak, karena tanggungannya di bank banyak, udah bangun-bangun gitu. Terus nanya ke saya gimana di, ya alhamdulillah saya nggak bayar bank karena nggak pernah ngambil gitu. Ya sejalan saya, memang ya lambat ya dari sisi itu, tapi lebih nyaman. Nah makanya ini nggak boleh diterima, karena ini ya perkembangannya lambat, tapi saya termasuk yang istilahnya itu bisa tidur gitu Pak, bisa tidur nyenyak gitu, nggak mikirin yang begitu ya. Itu sekali lagi ya, ini istiadat pribadi ya, Bapak nggak harus niru begitu, tapi saya memberi contoh, ini saya dinasihati gitu. Terus saya juga belajar sampai hari ini. Jadi pamer-pamer itu sudah alhamdulillah selesai Pak. Saya tuh sering diminta foto Pak kalau ada acara, itu saya nggak punya foto, diminta fotonya. Jadi dicari-cari ya foto-foto, nggak tahu siapa yang foto itu. Jadi kadang-kadang masih usia 25 dulu fotonya itu muncul. Nah, masih hitam jenggotnya, sekarang ada putih gini. Saya bilang, ini foto siapa? Foto antum? Nggak ada fotonya, saya jenggotnya putih sekarang. Karena ya udah selesai gitu Pak, udah selesai. Jadi apa, istilah sekarang itu popularitas ya. Orang itu ada yang, kalau apa istilah anak muda sekarang yang di media sosial supaya terkenal itu apa namanya? Bukan Pak, istilah anak muda panjat apa namanya? Pansos. Pansos. Jadi orang itu ya kepengen terkenal gitu. Nah terus kalau direnung-renungin gitu Pak, orang terkenal itu juga gak enak gitu. Nah itu saya juga punya cerita Pak, karena saya ini pernah jadi wakilnya rakyat. Sampai sekarang itu Pak ya banyak yang datang, dikirain masih wakilnya rakyat. Ya karena datang ya kita terima juga, terima juga. Ya itu apa, salah satu ya istihad ya. Jadi nah saya ingat saum ini itu ibadah tingkat tinggi, makanya yang nggak ada yang dipamer-pamerkan itu ya. Nah jadi kembali ke pelajaran tadi, mudah-mudahan ini waktu juga Pak ya, mudah-mudahan kita ini lebih siap Pak menghadapi Ramadan ini, ya siap segalanya ya. Kalau orang bilang ya siap jasmani rohani, ya siap waktunya, siap apa saja kebaikan yang bisa dilakukan, lakukan itu ya, sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Yang nah terakhir, karena targetnya itu la'allakum tattaqun, ada baiknya Pak, ini pendekatan manajemen ya, ada baiknya tiap tahun itu kita punya target supaya dari waktu ke waktu meningkat itu. Tahun ini apa sih target takwa kita ini? Oh saya mau memperbaiki sholat, ya tafadhol di situ. Jadi apa saja yang bisa meningkatkan kualitas sholat ya dikejar Ramadan. Ya mulai ilmunya, apanya segala macam.
Pak, saya targetnya ini pengen bisa baca Quran yang baik. Ya, kejar di Ramadan. Jadi kebaikan-kebaikan itu diupayakan, tetapi kita punya komitmen gitu. Jadi kalau istilah anak sekarang itu ya jangan omong-omong aja gitu ya. Jangan cuma ngomong-ngomong aja gitu ya, dibuktikan. Jadi sebelum Ramadan nanti saya setiap hari 1 juz. Bagus kan Pak? Bagus. Dapat 5 hari sudah nyerah. Kenapa nggak disiapin? Mentalnya nggak siap. Saya ingin terawih yang baik, yang khusyuk, full. Ada godaan udah lewat. Nah, jadi memang butuh semangat itu. Kalau udah punya target ya diikhtiarkan. Dan ini butuh belajar, Pak. Butuh belajar. Ya, misalnya saya lagi belajar, Pak. Apa-apa itu kalau mau amal dengan orang, kalau enggak iya. Supaya enggak ngerepotin orang gitu. Jadi saya itu bukan apa-apa, kadang diundang enggak mau, bukan apa-apa, karena memang enggak bisa. Nah, karena ini terkait orang banyak, ya jangan basa-basi. Iya, tapi ujungnya enggak, jangan. Yang mendingan ngomong. Jadi ngomong pahit itu ya hikmah, tapi enak di kemudian hari gitu. Jadi nggak ada beban itu Pak, sehingga ya hidup itu ketemu siapa saja ya enak, karena tidak ada beban. Nah, coba kalau kita ini sering bohongin orang, kalau ketemu kan nggak enak sama orang, iya kan? Iya, jadi dunia ini akhirnya sempit, itu kita sering nggak nyaman. Nah, inilah saum ngajari kita seperti itu. Makanya untuk lisan ini ada pesan khusus Pak dari saum. Malam yada qawla zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang enggak bisa jaga lisannya, ngomong dusta dan tetap berbuat bodoh seperti itu, ada ya terus-terusan bohong dusta itu, maka Allah enggak butuh puasanya. Ya, maka itu salah satunya saum itu ya mengendalikan lidah. Ini memang di fikih nggak masuk batal Pak ya, tetapi ini mengurangi pahalanya siap. Kita ingin pahalanya sempurna. Jadi yang jaga perut, jaga farji, jaga lisan. Nah, kalau hidup bisa tiga-tiganya ini Pak, insya Allah selamat. Ya, makanya ada hadis kan, siapa yang bisa menjamin lisan sama bawah Pak, yang bawah itu farji itu ya jaminannya surga. Masya Allah, keutamaannya luar biasa. Dan saum itu ngajarin kita di situ. Ini rahasia saum. Jadi ini bukan sekedar nggak makan nggak minum, tapi makna-makna ini harus didalami ya, makna-makna ini insya Allah. Jazakumullah khair. Ini nggak kerasa Pak, ini waktu sudah 6:30 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nih, jadi untuk pertemuan ini tema bersambungnya terjeda dulu Pak ya. Ini karena bagian dari semangat kita, bahagia kita karena mau datang Ramadan. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keikhlasan sehingga ibadah kita maksimal. Mudah-mudahan pasca Ramadan diumpamakan oleh hadis kayaumin waladathu ummuhu, kita ini seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu kita. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi tauhid dari Bapak kita. Semoga kita insya Allah disampaikan oleh Allah pada bulan suci Ramadan dan memberikan kekuatan lahir dan batin dan dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya hingga akhir nanti. Kita sebelum pertanyaan kita tutup dulu, nanti silakan kalau mau bertanya. Kita tutup akhir dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.